pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, penyebab penyakit menurut kebanyakan masyarakat di sini adalah gaya hidup dan pola makan. Yang ketiga, perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan sakit, yaitu merokok, tidak makan sayur, buah, tidak olahraga. Yang keempat, perilaku masyarakat yang bisa mencegah timbulnya penyakit adalah tidak merokok, makan sayur dan buah, olahraga teratur. Yang kelima, lingkungan yang menyebabkan timbulnya penyakit adalah lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya. Next. Yang keenam, lingkungan yang bisa mencegah timbulnya dan menyebabkan penyakit adalah banyak sampah menumpuk di tempat tertentu seperti di sel, membuang sampah sembarangan, sarana air bersih, jamban sehat. Yang kedelapan, cara mencegah penyakit tidak menular adalah olahraga dan mengatur makanan yang kita makan. Yang kesembilan, apa yang bisa dilakukan oleh tiap keluarga menghindari penyakit adalah dengan imunisasi, menjaga makanan, tidak merokok, pola hidup bersih dan sehat. Yang ke-10, apa yang bisa dilakukan oleh pemuka masyarakat menghindari penyakit dari wilayah adalah menggerakkan masyarakat untuk melakukan kerja bakti setiap minggu, melakukan posyandu, siklus hidup, dan penyuluhan kesehatan. Next. Ya, terima kasih paparannya dari Ibu Nana ya perwakilan eh, RT dari RW 7. Kemudian untuk selanjutnya yaitu akan dibacakan pemaparan hasil pendataan wilayah RW 7 Kelurahan Cipaku Kota Bogor oleh mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan atau WIMA yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda, mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju yang akan memaparkan hasil SMD atau pendataan di wilayah RW 7 Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Eh, untuk anggota dari praktik kelompok kami yaitu ada 5 orang, di antaranya Adila Safitri, Adinda Belanisha, Mega Virgo, Novi Arianti, dan Putri Fitriasari. Untuk peta wilayah Kelurahan Cipaku adalah sebagai berikut, berbatasan dengan wilayah Kelurahan Genteng, Kelurahan Pamoyanan. Kemudian untuk pemaparan hasil SMD ini, setelah dilaksanakan SMD di RW 7 Kelurahan Cipaku Kota Bogor, dengan sasaran 5 kakak per 5 dari 5 RT. Didapatkan hasil total kakak yang dilakukan survei sebanyak 25 kakak, 25 bangunan, dan 85 jiwa. Pembagian atau frekuensi jiwa berdasarkan jenis kelamin dan status perkawinannya. Dari jenis kelamin ada 39 jenis kelamin perempuan dan 46 berjenis kelamin laki-laki. Ada satu jiwa yang berstatus cerai hidup, satu cerai mati, 45 sudah kawin, dan 38 belum kawin. Kemudian untuk eh, distribusi frekuensi berdasarkan kelompok usia, yaitu ada 3 orang bayi berusia 0 sampai 11 bulan, 10 orang balita 12 sampai 59 bulan, 11 anak 5 sampai 11 tahun, 18
orang remaja 12 sampai 25 tahun, 29 orang dewasa 26 sampai 45 tahun, 10 orang lansia 46 sampai 65 tahun, dan 4 orang manula atau yang berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian distribusi frekuensi berdasarkan gaya hidup, eh, yang merokok ada 12% dan yang merokok ada 88% dan yang tidak merokok ada 12%. Untuk makan sayur dan buah, yang mengkonsumsi sayur buah ada 68% dan yang tidak mengkonsumsi ada 32%. Kemudian untuk olahraga rutin, hanya 87% olahraga atau beraktivitas, dan 13% tidak berolahraga. Kemudian untuk kepemilikan kartu jaminan kesehatan itu ada 12 orang jiwa yang tidak punya kartu jaminan kesehatan dan kebanyakan adalah bayi balita. Kemudian untuk 73 jiwa sudah memiliki kartu jaminan kesehatan. Distribusi penderita hipertensi, yang menderita hipertensi yaitu sebanyak 15 orang dan yang tidak menderita hipertensi yaitu sebanyak 53 orang. Dari 15 orang yang menderita hipertensi tersebut, tidak rutin minum obat 2 orang dan rutin minum obat 13 orang. Kemudian penyakit dari 3 bulan terakhir ini eh, yaitu penyakit demam, yang mengalami penyakit demam atau sakit demam itu sebanyak 12 orang, mengalami diare 9 orang, dan yang sehat atau tidak sakit sebanyak 64 orang. Kemudian distribusi wanita usia subur dan pasangan usia subur yang sudah melakukan screening deteksi kanker serviks melalui pap smear yaitu 5 orang, melalui IVA 11 orang, dan tidak pernah diperiksa yaitu 8 orang. Untuk pasangan usia subur yang ber-KB, itu ada 19 orang yang ber-KB dan tidak ber-KB sebanyak 4 orang. Kemudian dari RW 7, dari 25 kakak yang kami kunjungi ada sebanyak 3 ibu hamil. 1 orang ibu hamil di trimester 2 dan 2 orang di trimester 3. Kemudian setelah kami lakukan pendataan, didapatkan masalah sebagai berikut, yaitu satu, adanya ibu hamil beresiko tinggi, kek, riwayat SC, dan hipertensi. Banyaknya remaja yang tidak mengkonsumsi buah dan sayur, masih banyak anak dan balita yang belum memiliki jaminan kesehatan, masih ada penderita hipertensi yang tidak minum obat rutin, masih banyak wanita usia subur yang belum deteksi dini kanker serviks, masih ada pus yang tidak ber-KB, dan masih ada calon pengantin yang belum periksa. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil pendataan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Pertanyaan boleh mengenai hasil dari pendataan atau mungkin ada yang ingin bertanya di luar dari hasil pendataan, dipersilahkan. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, dalam sesi tanya jawab ini akan dibuka langsung 3 pertanyaan ya, dipersilahkan. Eh, izin bertanya, Bu, saya perwakilan kader. Tadi disebutkan masalahnya ada ibu hamil yang berisiko tinggi, ada 3 orang ya. Ada yang KEK, ada yang riwayat SC, ada yang darah tinggi. Sebagai kader, apa sih Bu yang harus dilakukan kepada ibu hamil resiko tinggi tersebut? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, silahkan siapa yang akan menjawab, Bu, dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nur. Untuk ibu hamil dengan resiko tinggi KEK, riwayat SC, dan hipertensi atau darah tinggi memiliki satu kesamaan, yaitu jika tidak ditangani dengan benar akan membahayakan ibu dan bayinya. Yang dapat dilakukan oleh kader sebagai perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan dalam menangani ibu hamil resiko tinggi adalah turut mengawasi dan memberikan edukasi kepada ibu hamil tersebut
untuk kontrol kehamilan rutin dan mempersiapkan persalinannya di tenaga kesehatan. Iya, jadi dapat disimpulkan ya Bu bahwa kader adalah perpanjangan tangan dan penghubung antara masyarakat dengan tenaga kesehatan. Yang paling dekat dengan masyarakat adalah ibu kader. Jadi yang paling mudah mengawasi ibu hamil resiko tinggi adalah kader. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dipersilahkan. Mohon maaf Bu, tidak ada suaranya. Saya mau bertanya, tadi kan disebutkan bahwa gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, tidak makan sayur, tidak makan buah, dan tidak olahraga itu kan dapat eh, memicu masalah kesehatan ya. Dan ini yang paling banyak di wilayah kami. Memangnya apa sih, Bu, dampak yang dapat disebabkan dari gaya hidup tersebut? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, silahkan. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz ya. Jadi gaya hidup seperti merokok sudah jelas ya Pak ya, sangat berbahaya bukan hanya bagi perokoknya, tapi juga bagi yang menghirup asap rokoknya. Seringkali kita membaca di bungkus rokok, spanduk-spanduk dapat apa saja yang bisa disebabkan oleh rokok. Jadi kepada perokok sebaiknya bijak dalam merokok agar tidak merugikan orang di sekitarnya. Kemudian untuk kurang makan sayur dan buah serta olahraga rutin adalah salah satu gerakan masyarakat hidup sehat di mana dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, obesitas, diabetes mellitus. Yang menyebabkan adalah gaya hidup dan pola makan, bukan ditularkan oleh orang lain. Sehingga diri kita sendirilah yang harus menjaga agar tidak terjangkit penyakit tidak menular tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi ternyata makan buah, sayur, dan olahraga yang kita anggap remeh sangat bermanfaat dan jika tidak dilakukan dampaknya akan berbahaya ya Bapak Ibu bagi kesehatan kita. Karena di Indonesia sendiri tren penyakit sudah banyak berubah dari penyakit menular menurun menjadi penyakit tidak menular yang meningkat. Semua disebabkan gaya hidup tidak sehat. Nah, silahkan untuk pertanyaan yang ketiga dipersilahkan. Izin bertanya, saya ingin bertanya tentang IFA. Di podcast kami juga sebetulnya diharuskan mengadakan minimal 1 kali setahun secara deteksi dini kanker serviks untuk ibu-ibu. Dan kami, kelurahan, sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas, namun untuk menggait masyarakat agar mau periksa agak sulit, karena yang datang itu lagi. Adakah barangkali tips dari kampus untuk meningkatkan minat masyarakat periksa IFA? Baik, silakan untuk pertanyaan yang ketiga. Dipersilakan untuk apabila ada yang ingin menjawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Lurah ya. Untuk tips yang bisa diberikan itu screening kanker sendiri itu kan ada 2 cara Pak untuk pemeriksaan yaitu IVA dan Pap smear. Nah, kalau yang paling mudah prosedurnya itu adalah IVA. Jadi yang bisa kita tekankan pertama kali kepada warga yaitu prosedurnya mudah, hasilnya cepat. Kemudian yang harus ditekankan juga bahwa pemeriksaan IVA itu dijaga kerahasiaannya sehingga yang paling pertama harus kita tingkatkan minat masyarakat itu dengan meningkatkan pengetahuannya dulu bahwa pemeriksaan IVA itu seperti ini loh. Jadi kalau misalkan masyarakat sudah tahu betapa besar manfaatnya em, dan prosedurnya juga mudah dan aman, insya Allah masyarakat juga kalau misalkan sudah tahu jadi berminat. Nah, kemudian mungkin ada tips yang lainnya untuk menggait masyarakat agar mau periksa, mungkin bisa diberikan media-media yang mudah dipahami, yang menarik untuk dibaca, atau bisa disediakan mungkin bingkisan-bingkisan kepada ibu-ibu yang mau periksa IVA. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, jadi bisa disimpulkan ya Pak, tips dari kami untuk meningkatkan minat masyarakat harus ditingkatkan dulu pengetahuannya dan kemudian baru dirayu
dengan berbagai metode seperti media menarik dan cindera mata. Baiklah, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah ditutup. Semoga dapat menambah pengetahuan semua hadirin yang ada di sini. Tentunya bermanfaat untuk hadirin sekalian dan keluarga. Langsung saja kita akan bacakan hasil rencana intervensi berdasarkan hasil survei mahasiswa dan masyarakat RW 07 Kelurahan Cipaku. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah hadirin sekalian, saat ini saya akan menyampaikan hasil rencana intervensi berdasarkan masalah prioritas yang tadi kita temukan setelah dilakukan pendataan. Daftar masalah yang ditemukan rencana intervensi ini diharapkan daftar masalah yang ditemukan yang pertama yaitu adanya ibu hamil berisiko tinggi yaitu KEK, riwayat SC dan hipertensi. Intervensinya dengan kunjungan rumah oleh mahasiswa bidan dan pemberian edukasi. Yang kedua, banyaknya remaja yang tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Intervensinya dengan kunjungan rumah oleh mahasiswa bidan dan pemberian edukasi. Yang ketiga, masih banyak anak dan balita yang belum memiliki jaminan kesehatan. Intervensinya dengan menggerakkan kader dan masyarakat untuk mendaftarkan jaminan kesehatan. Yang keempat, masih ada penderita hipertensi yang tidak minum obat rutin. Intervensinya dengan memudahkan akses pengobatan ke masyarakat. Yang kelima, masih banyak WUS yang belum deteksi dini kanker serviks. Intervensinya dengan melakukan gebyar pemeriksaan IPA di kelurahan. Yang keenam, masih ada PUS yang tidak ber-KB. Intervensinya dengan sosialisasi KB dan penggunaan jaminan kesehatan. Yang ketujuh, masih ada calon pengantin yang belum periksa. Intervensinya dengan kunjungan rumah oleh mahasiswa bidan dan pemberian edukasi. Rencana intervensi ini diharapkan dapat diwujudkan tentunya dengan bantuan berbagai pihak. Inilah hasil intervensi kami adalah sebagai berikut. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Besar kiranya harapan kami, semoga rencana intervensi ini dapat dibantu pelaksanaannya oleh semua pihak. Ya, baik dilanjutkan dengan beberapa tanggapan dari masyarakat atau pejabat desa RW 7 Kelurahan Cipaku. Silakan kepada Pak RW 7 untuk menyampaikan tanggapannya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa dan dosen serta semua pihak yang telah bekerja keras untuk SMD, MMD di RW 7 Kelurahan Cipaku ini. Saya izin menanggapi untuk RW 7 masih ada banyak yang belum mengurus BPJS, walaupun sudah difasilitasi oleh kami RW dan kelurahan. Jadi mungkin nanti minta bantuannya kepada kader dan RT untuk mendata yang belum punya BPJS, ditawarkan membuat BPJS. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak RW untuk tanggapannya dan akan langsung dijawab oleh perwakilan RT dan kader. Dipersilahkan. Baik Pak RW, nanti kami akan data dan tawarkan untuk yang belum punya BPJS agar segera mengurus BPJS. Baik, Bapak sudah kalau di Posyandu juga sudah selalu diingatkan, tapi warganya memang suka pada susah ya Pak ya. Padahal gratis PBI mah, tapi menisa rusah. Tapi nanti saya coba tawarkan lagi ya Pak untuk pembuatan BPJS-nya. Baik, alhamdulillah sudah didapatkan kesepakatan antara RW 7, RT, dan kader. Semoga bisa ditindaklanjuti. Apakah ada lagi yang mau menanggapi? Izin Ibu MC, saya ingin menanggapi untuk pengobatan hipertensi. Jadi, dua warga tersebut yang tidak pengobatan rutin adalah lansia yang tinggal berdua saja, suami dan istri. Dan untuk membeli obat ke apotik sudah tidak bisa. Apakah bisa tugas kesehatan yang saja mengantar obat posyandu, obat pas posyandu itu?
waktu kunjungan rumah memang sudah berjalan, Pak. Sekarang ini ada yang namanya kunjungan Eh, rumah ILP atau integrasi layanan primer. Jadi nanti kader bisa lapor ke petugas kami apabila ada warganya yang sakit dan tidak mampu berobat ke puskesmas atau posyandu bisa kami kunjungi dan berikan obat. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dokter Wida atas jawabannya. Baik, apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, izin untuk menanggapi tentang persalinan, alhamdulillah ya di Cipaku tidak ada lagi persalinan oleh Paraji karena akses ke puskesmas mudah dan warga juga sudah paham untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Yang mau saya tanggapi untuk ibu hamil resiko tinggi itu apakah bisa lahir di puskesmas atau harus dibawa ke rumah sakit ya? Izin menjawab pertanyaan tanggapan dari Pak Lurah ya. Untuk ibu hamil yang kami temukan 3 orang itu resiko tingginya kan berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang riwayat SC. Nah kalau riwayat SC itu biasanya harus SC lagi, berarti harus bersalinnya di rumah sakit. Nah kalau misalkan yang 2 lagi itu satu dia kek atau kekurangan energi kronis. Nah dampaknya itu dia bisa menyebabkan bayinya lahir tuh berat badannya kurang atau yang sekarang sedang marak itu stunting. Nah, cara untuk penata laksanaannya agar tidak terjadi itu harus kita pantau asupan nutrisi atau gizinya ibu selama hamil gitu. Jadi nanti minta tolong juga untuk ibu kader dan mungkin bekerja sama dengan puskesmas untuk memantau dan nanti kami juga mahasiswa ada yang kunjungan rumah untuk pemantauan pemberian eh, PMT-nya. Kemudian untuk ibu hamil risiko tinggi yang hipertensi itu kan dampaknya bisa yang namanya keracunan kehamilan atau kejang pada saat hamil dan bisa menyebabkan kematian pada bayi di dalam kandungannya. Oleh karena itu, selama hamilnya itu perlu untuk kita pantau tekanan darahnya dan juga apakah ada gejala yang mengarah ke keracunan kehamilan. Nah, kalau misalkan progresnya itu baik pada saat kehamilannya tata laksananya dengan baik dan tidak ada penyulit, insya Allah lahirnya sih bisa normal Pak di puskesmas. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Baik, sudah dijelaskan secara panjang lebar. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Pak, jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau begitu mungkin dicukupkan untuk tanggapannya. Selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh perwakilan dosen dan mahasiswa. Kepada Ibu Retno Sugesti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Rangkaian acara dan diskusi MMD hari ini sudah berjalan dengan baik dan aktif. Terima kasih saya ucapkan yang banyak kepada mahasiswa dan juga peserta yang sudah mempersiapkan MMD hari ini. Insya Allah mahasiswa kami dari UWIMA akan dengan senang hati membantu pelaksanaan dari intervensi yang tadi sudah kami susun bersama. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak Lurah, Ibu Kepala Puskesmas, Bapak RW, Ibu dan Bapak RT, serta warga RW 7 seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah menerima dan berperan serta dalam rangkaian praktik komunitas mahasiswa kami. Semoga dengan adanya praktik ini memberikan banyak manfaat pada semuanya dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ucapan terima kasih dari perwakilan mahasiswa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai perwakilan dari mahasiswa UIMA sangat berterima kasih sekali kepada seluruh pejabat warga Kelurahan Cipaku yang sangat membantu dan terbuka sekali menerima kami di sini. Sungguh kami sangat terharu dan bahagia dengan segala kebaikan dari warga Kelurahan Cipaku selama kami di sini. Keramahannya tentu sangat berkesan di hati kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak.
untuk pihak yang membantu kami selama kami melakukan praktek di sini. Kemudian harapan kami semoga hubungan baik ini bisa terus terjalin antara kami dan seluruh warga RW 7 Kelurahan Cipaku. Terima kasih. Baiklah, para hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama dipimpin oleh Pak Ustadz. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita berdoa sejenak. Alhamdulillah sudah dilakukan. Acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Baiklah, doa akan saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najzata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih untuk Pak Ustadz. Semoga doa yang dipanjatkan akan menjadi berkah kita semua dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka tibalah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah dilaksanakan disampaikan oleh mahasiswa dari UIMA bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat RW 7 Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, maupun bagi kami sebagai mahasiswi sarjana terapan kebidanan UIMA. Untuk itu, atas kehadiran dan partisipasi hadirin semuanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah selesai ya. Silahkan di stop recordnya.